Silakan duduk saudara dikasihi Tuhan. Kita skip sejenak dari kitab Maleakhi. Saudara yang baru hadir, saat ini memang kita sedang membahas surat Maleakhi. Nanti kita akan lanjutkan, tapi kita akan coba melihat terlebih dahulu kitab Yesaya. Ini penting karena saat ini beberapa di antara saudara sedang berpuasa, ya begitu ya. Masih lanjut nggak puasanya? Kalau saudara lihat di depan, itu ada daftar kita berpuasa selama 1 tahun. Bukan berarti saudara tidak boleh makan selama 1 tahun. Jadi saudara tinggal catat saudara mau hari apa berpuasa. Nanti yang lain hari lain, sehingga 1 tahun itu penuh kita dengan orang-orang yang berpuasa. Nah, untuk itu saya ingin mengajak saudara melihat Yesaya pasal 58. Ini Yesaya 58 banyak diambil sebagai rujukan untuk berpuasa. Kita akan baca ayat 1 sampai yang ke-10 saja supaya nanti tidak usah terlalu banyak ya. Ada di depan ya. Saudara punya kitab silakan dibuka Yesaya pasal 58 ayat 1 sampai 10. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca yang genap. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala, beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Ayat. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu dan kamu mendesak-desak semua buruhmu. Sungguh-sungguh inikah puasa yang ku kehendaki dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang-orang yang lapar dan membawa rumahmu ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah engkau akan memanggil dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan ia akan berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Nah, tahun ini kita rancangkan, kita canangkan sebagai tahun berpuasa. Kalau saudara belum menulis nama saudara di papan di atas, di belakang, di luar, nanti saudara keluar, lihat. Tulis saudara mau puasa hari apa, 1 hari, mau 2 hari, mau apa saja. Saudara berpuasa, lalu di situ ada pokok doa. Jadi puasa, kalau tidak berdoa, katanya itu hemat. Ya. Doa, puasa harus disertai dengan doa. Kalau tidak ada doa, bukan puasa itu namanya. Cuma memang hari ini kami nggak punya uang, jadi kami nggak bisa makan. Itu bukan puasa namanya, berhemat. Jadi silakan saudara nanti ambil di depan situ ada pokok doanya, saudara harus mendoakan itu. Nah, apa tujuan puasa? Apa tujuan puasa? Waktu saya
kita mencanangkan supaya kita berpuasa, masih banyak orang yang masih bingung, ini puasanya itu seperti apa, jam berapa mulai, jam berapa berakhir, boleh makan atau tidak boleh makan, apa yang boleh, apa yang dilarang. Itu semua pertanyaan-pertanyaan kita tentang cara berpuasa. Itu ya, jadi kita suka berpikir seperti itu karena kita tinggal di sebuah negara di mana orang lain berpuasa dengan caranya, dan kadang-kadang kita terpengaruh dengan cara mereka berpuasa. Nah, puasa adalah sesuatu yang biasa bagi orang Kristen. Jadi jangan ngomong orang Kristen tidak berpuasa. Memang tidak pernah ditunjukkan kapan kita berpuasa. Nggak pernah. Nggak pernah dicanangkan hari bulan tertentu orang Kristen harus berpuasa. Tidak ada itu. Dan tetapi di dalam firman Tuhan dalam Alkitab itu sudah sesuatu yang lumrah kalau orang-orang berpuasa. Dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-16 disebutkan di situ. Dan apabila kamu berpuasa, ini Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Dia mengajar dalam khotbah di bukit itu. Dan apabila kamu berpuasa. Jadi Yesus dalam pikiran Yesus, kita berpuasa. Bukan berarti tidak berpuasa. Kalau kamu berpuasa. Arti Yesus ingin supaya kita berpuasa. Banyak tokoh di dalam Alkitab berpuasa. Paulus berpuasa. Umat-umat dalam perjanjian baru, dalam gereja, mula-mula mereka berpuasa. Karena banyak sekali tekanan. Yesus bilang, apabila kamu berpuasa, artinya dia mengakui ada ritual puasa. Ada ibadah puasa bagi kita sebagai orang Kristen. Jadi puasa adalah aktivitas yang lumrah, normal bagi kita sebagai orang percaya. Saudara pernah puasa? Angkat tangan yang pernah puasa. Angkat tangan. Wow, banyak. Berarti banyak yang belum ya. Kita harus puasa. Nah, memang ada banyak tujuan puasa. Banyak tujuan puasa. Yesus dalam Matius pasal 6 ini dia mengecam orang-orang cara mereka berpuasa. Karena puasa adalah aktivitas kita bersama dengan Tuhan. Nggak peduli dengan lingkungan sekitar kita. Tidak peduli. Mereka mau seperti apa, kita nggak ada urusannya sama mereka. Tapi ketika orang-orang Farisi berpuasa, mereka menunjukkan itu dengan orang lain, seolah-olah dia menunjukkan kepada orang lain, aku puasa. Dia semacam kamu sedang beribadah kepada orang lain. Sehingga tujuannya adalah mereka ingin menunjukkan kepada orang lain, dia ingin dipuji oleh orang lain dan tidak dipuji oleh Tuhan. Puasa adalah relasi kita sama Tuhan, bukan sama orang lain. Ya, tidak usah ditunjukkan kepada orang lain. Nah, ada banyak cara kita berpuasa. Kita melihat contoh saja di dalam Alkitab. Dalam Hakim-Hakim pasal 20 ayat 26, di situ mereka berpuasa dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Dari matahari terbit sampai matahari, berarti 1 hari. Mereka berpuasa, tidak apa-apa. Mereka tidak makan. Tidak minum juga nggak apa-apa. Ada yang puasa makan dan minum, nggak apa-apa. Minum jus tidak apa-apa. Kalau memang itu mau. Puasa itu sendiri berarti memang tidak makan. Arti puasa tidak makan. Tapi ada makna lain dari berpuasa adalah menahan diri. Tapi bukan berarti kita boleh menahan diri. Misalnya nih ada yang ngomong, karena puasa artinya menahan diri, saya menahan diri tidak nonton TV. Banyak begitu kan, tapi tetap makan. Oh, enggak bisa begitu. Puasa artinya tidak makan. Jangan ngomong saya menahan diri untuk tidak makan bakmi. Ya saudara makan yang lain. Ya kan? Bukan seperti itu. Jadi puasa itu artinya tidak makan, dan memang menahan diri untuk tidak makan, menahan diri untuk hal-hal yang lain. Kemudian ada puasa 3 hari. Saudara tahu Esther tidak makan dan tidak minum selama 3 hari. Saudara silakan kalau mau coba puasa Esther, kalau sanggup, ya. Kemudian
Paulus juga 3 hari waktu dia bertobat. Waktu dia bertobat, dia percaya kepada Yesus, matanya buta, dan dia berdiam diri dan 3 hari tidak makan, tidak minum. 7 hari, 1 Samuel pasal 31 ayat 11. Itu 7 hari mereka berpuasa. Jadi ketika mereka menguburkan Saul, orang-orang itu, mereka bersedih atas kematian Saul. Mereka menguburkan Saul dan mereka berduka dan mereka mohon penghiburan kepada Tuhan dengan cara berpuasa. Dan 10 hari, Daniel 10 hari tidak makan persembahan berhala. Makan yang lain. Makan sayur dia. Ya kan? Jadi di sini ada yang tidak makan daging, tapi makan sayur. Boleh disebut puasa? Saya vegetarian, Pak. Nah, saya mau puasa Daniel saja, mau 1 tahun juga nggak apa-apa. Bukan begitu maksudnya ya. Daniel memang menunjukkan kepada orang lain bahwa kami bisa tidak makan itu, badan kami tetap sehat. Kemudian ada Daniel juga berpuasa 21 hari tanpa makan daging. Nah, itu tadi vegetarian. Daniel tuh kayaknya nggak suka makan daging, kecuali Daniel yang di depan sini. Nggak bisa lihat daging, pasti dimakan. Jadi ada puasa seperti itu, nggak apa-apa. Tapi doa. Coba lihat, Daniel 21 itu. Dia berdoa. Mohon hikmat Tuhan, mohon petunjuk Tuhan. Tiap-tiap hari selama 21 hari. Dia tidak makan daging. Bagi mereka pada waktu itu, makan itu mewah sekali makan daging itu. Mereka makan sayur, tapi penuh dengan doa. Penuh dengan doa. 40 hari Musa, Elia, Yesus 40 hari, 40 malam. Tidak makan, tidak minum. Nah, ini silakan kalau mau coba tiru. Ya. Tapi saya pikir, saya coba cari-cari informasi tentang 40 hari tidak makan. Masih bisa, saudara. Masih bisa. Mungkin caranya, saudara menggemukkan diri dulu. 40 hari nggak makan, lalu saudara kurus. Tapi nggak minum 40 hari. Saya coba cari gimana caranya orang nggak minum 40 hari. Mati, saudara. Tapi kenapa Musa bisa, kenapa Elia bisa, kenapa Yesus bisa? Karena ada intervensi ilahi di situ. Intervensi ilahi sehingga memberikan kekuatan kepada Musa, kepada Elia. Bayangin 40 hari Musa bersama-sama dengan Tuhan di atas Gunung Sinai. Ngobrol selama 40 hari nonstop, mana ada rasa lapar di situ. Bayangin. Saudara kan kalau pacaran gitu ya. Makan siang lewat, saudara. Karena di depan dengan orang yang cantik, saudara pacaran, nggak lapar tuh nggak berasa. Ini bersama dengan Tuhan 40 hari, apa mana ada intervensi ilahi pasti di situ. Silakan kalau Tuhan menghendaki saudara 40 hari tidak makan, tidak minum dengan dengan campur tangan ilahi, sehingga saudara bisa melakukan puasa. Jadi kita melihat ada banyak pola puasa. Terserah saudara. Terserah komitmen saudara. Saudara mengatakan, saya mau puasa 3 hari tidak makan tapi minum, boleh. Saudara mau makan tidak makan 1 hari tapi minum, boleh. Itu puasa. Jadi tidak ada aturan. Tidak ada aturan saudara mau seperti itu. Artinya lamanya puasa tidak menunjukkan aktivitas kualitas rohani seseorang. Enggak ada. Yang menentukan kualitas rohani adalah motif, tujuan, dan relasi sama Tuhan. Bukan lamanya puasa. Jadi jangan sampai nanti saudara lihat di gereja kita nih, ada orang yang sudah 41 hari puasa tidak makan, tidak minum. Ini lebih hebat dari Musa ini. Nggak ada itu. Nggak itu. Jadi lamanya puasa tidak menunjukkan kualitas rohani seseorang. Nah, puasa bukan soal makan atau minum, tapi soal merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saudara lihat, Daniel masih bisa makan. Ya kan? Nah, di sini ada satu orang yang penggemar puasa Daniel. Nah, karena daging tidak aku makan.
Tapi saya bisa makan yang lain. Aman kan? Gado-gado makan. Ada nasinya di situ. Bisa. Tapi bukan masalah itu. Masalahnya, apakah engkau merendahkan diri kepada Tuhan? Nah, yang ketiga, waktu puasa bukanlah sesuatu yang mutlak. Pak Pendeta, berapa lama saya mesti puasa? Jadi kalau seandainya saudara mengatakan, kita punya rentang waktu 30 hari untuk puasa. Dari pagi sampai sore, pagi saudara sudah mulai tidak makan, sore boleh makan. Lalu kita menentukan 30 hari. Pak Pendeta, saya ada bolong 3 hari, boleh nggak saya bayar setelah ini? Enggak perlu, saudara. Enggak perlu, bukan diukur dari situ. Maksudnya memang sudah batal, ya sudah batal, nggak apa-apa. Tidak apa-apa. Jadi waktu puasa bukanlah sesuatu yang mutlak untuk kita lakukan. Jadi seperti itu, saudara bebas, saudara menentukan. Saudara ngomong sama Tuhan, Tuhan aku mau puasa 2 hari. Saya 2 hari tidak makan tapi minum. Tidak apa-apa. Tapi harus disertai dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa kepada Tuhan. Pasti ada tujuan saudara berpuasa. Benar kan? Biasanya tujuan saudara berpuasa apa? Satu aja, coba. Ada permintaan. Rata-rata begitu orang Kristen berpuasa. Kalau ada minta sesuatu, maka berpuasa. Ya. Padahal puasa tidak hanya untuk minta sesuatu. Sesuatu itu misalnya beban saudara berat, lalu saudara ingin supaya sakit disembuhkan, bisnis dilancarkan, semua kan mengalir kepada keuntungan diri sendiri. Benar kan? Kalau saya puasa supaya saya dapat sesuatu dari Tuhan. Nah, itu berorientasi kepada diri sendiri. Pasti ada banyak alasan kenapa saudara berpuasa. Tapi kita akan luruskan semua alasan kita berdasarkan Yesaya pasal 58 ini. Coba lihat ayat 1. Yesaya 58 ayat 1. Ini Tuhan bilang kepada Yesaya, ngomong kepada umat Israel. Dia bilang dalam ayat 1, serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan, nyaringkanlah suaramu, bagaikan sangkakala, teriak kuat-kuat, nyaring supaya kedengaran di mana-mana, beritahukan kepada umatku pelanggaran mereka, kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Jadi ayat 1 ini, Yesaya diminta oleh Tuhan, bilang kepada orang Israel, pakai toa, pakai apa, pakai yang pokoknya pengeras suara, bilang kepada mereka bahwa mereka berdosa. Itu kan yang satu kan? Kasih tahu pelanggaran mereka. Kasih tahu dosa mereka. Ayat 1 ngomong begitu. Tapi coba kita lihat. Ayat 2. Tadi ayat 1 ada kecaman. Mereka berdosa. Coba lihat ayat 2. Memang setiap hari mereka mencari aku. Coba lihat. Tiap hari mereka mencari aku. Dan suka untuk mengenal segala jalanku. Itu luar biasa. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, yang tidak meninggalkan hukum Allahnya, mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar, mereka suka mendekat menghadap Tuhan. Ayat 1 Tuhan mengatakan, kasih tahu Yesaya ya, mereka itu berdosa. Ayat 2 Tuhan bilang, mereka tuh baik loh. Mereka beribadah. Mereka tuh mencari aku. Mereka suka kepada hukum-hukumku. Mereka melakukan yang benar. Mereka tidak meninggalkan hukum Allah. Orang ini terlihat melakukan yang benar. Tapi ayat 1, mereka berdosa. Apa yang terjadi? Nangkap saudara? Nangkap? Kamu mencari aku tiap hari. Bagus. Kalau kita buat ke zaman sekarang, berdoa tiap hari, baca Alkitab tiap hari, puasa tiap hari. Kalau usul ke gereja supaya tiap hari ada ibadah, dia pasti datang tiap hari. Dia pasti luar biasa itu. Orang ini luar. Kalau kita lihat, dia luar biasa. Tetapi Tuhan bilang, kamu berdosa. Apa yang terjadi?
Apa yang terjadi dengan mereka ini? Setiap hari mereka mencari Tuhan, tapi mereka disebut Tuhan berdosa. Kalau Anda ketemu dengan orang seperti ini, saudara mengatakan orang ini pasti saleh. Tapi siapa yang tahu isi hati mereka? Nggak ada yang tahu. Cuma Tuhan tahu kebusukan. Karena mereka orang-orang Israel ini mendahulukan apa yang disebut dengan ritual agama. Mereka mencoba untuk mengubah diri mereka melalui penampakan lahiriah, sehingga mereka mencoba untuk supaya dirinya diubahkan. Jadi yang dirubah itu penampakan luarnya, hatinya tidak berubah. Itu mereka mencoba melakukan itu. Seolah-olah aku ingin melakukan sesuatu yang baik, tapi sebenarnya bukan dari dalam dirinya. Saya pernah beri kesaksian kepada saudara bahwa dulu waktu saya kuliah, saya baca Galatia dan saya melihat bahwa buah roh itu bagus sekali. Kasih, damai sejahtera, segala macam. Saya catat itu semua. Semuanya saya catat. Ada 9 tangkai itu. Ya, buah roh itu tunggal, tapi manifestasinya yang terlihat itu ada 9. Kasih, sukacita, damai sejahtera, segala macam. Saya catat 9 manifestasi itu. Dan saya mencoba untuk melakukan kasih, saya coba untuk melakukan hidup dengan damai sejahtera, semuanya. Penguasaan diri, saya catat. Saya pengen itu semua. Lalu saya mencoba untuk melakukan sesuatu itu. Mencoba untuk. Tapi saya sadar, itu bukan buah saya. Itu buah siapa? Buah roh. Saya mencoba hidup saya ubah dengan penampakan luar. Ngerti maksudnya? Terlihat baik, tapi di sininya masih busuk. Kita mencoba seperti itu. Kadang-kadang orang Kristen itu seperti itu. Nampaknya baik, tapi di sininya masih busuk. Jadi ritual agama tidak mengubah hidupmu. Engkau melakukan apapun itu tidak mengubah hidupmu. Engkau harus dari dalam. Maka saya sadar, itu buah roh bukan buah kamu. Harusnya roh yang intervensi, yang mengubah supaya buah-buah itu muncul. Mengerti maksud saya? Nggak bisa dari luar. Harus dari dalam. Kalau saudara melihat sebuah mobil Mercy, mobil BMW, terlihat bagus, tapi larinya nggak kenceng. Begitu dibuka mesinnya, mesin bajai. Dalamnya nggak bisa, bodinya bagus. BMW, Mercy, isinya bajai. Nggak bisa bagus, saudara. Harus dirubah dalamnya. Jadi Pak gimana Pak? Kalau mesin BMW dimasukin ke bodi bajai, aja nggak juga. Karena Tuhan ingin penampakan luar kita bagus, tapi itu harus dimulai dari dalam, bukan dari luar. Harus dimulai dari dalam, tidak bisa dari luar. Kalau saudara mau baik, lalu saudara mengubah penampakan luarnya, artinya saudara berusaha dengan kekuatanmu sendiri untuk mengubah hidup saudara. Itu tidak akan terjadi. Yesus pernah mengecam orang-orang Farisi. Mereka bagus semua. Yesus mengatakan, tirulah cara mereka hidup. Tiru. Kalau mereka berpuasa, tirulah mereka berpuasa. Kalau mereka menghafal Alkitab, tirulah cara mereka menghafal Alkitab. Tapi Yesus pernah bilang, mereka seperti kuburan yang dilabur putih, tapi isinya tulang belulang. Terlihat bagus, tapi dalamnya penuh dengan keberobrokan. Jadi nggak bisa saudara mengatakan bahwa saya akan mengubah hidup saya melalui penampakan luar. Semuanya harus dimulai dari Tuhan. Puasa itu harus seperti itu. Puasa itu bukan kehendakmu. Bukan supaya saudara diterima oleh Tuhan. Tapi harus dimulai dari Tuhan, bukan dari diri saudara. Pada zaman dahulu banyak orang melakukan mengasingkan diri, tidak makan, lalu pokoknya tidak ada dunia luar,
lalu berdiam diri dan mengatakan, ini yang akan aku lakukan supaya aku tidak bisa dipengaruhi oleh dunia luar. Katakanlah begini, saudara masuk ke sebuah ruangan, mengurung diri di situ selama beberapa bulan, dan saudara mengatakan, aku tidak mau dipengaruhi oleh dunia luar. Bisakah saudara berubah? Nggak bisa. Pikiran kita masih nggak benar, hati kita masih nggak benar. Sekalipun saudara berada di tempat kegelapan, saudara masih bisa melakukan dosa, sekalipun saudara sendiri. Jadi yang harus dirubah dari dalam. Ada contoh yang baik. Ketika Daud berdosa, dia menghampiri Betsheba, dia berpuasa. Lalu dia punya kesimpulan doanya kepada Tuhan. Dalam Mazmur 51 ayat 12, dia berkata, jadikanlah hatiku tahir, suci. Sucikanlah hati, create me a clean heart. Berikan, sucikanlah hatiku. Ya Allah, perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Dia ngomong seperti itu. Dia tidak mengatakan aku akan mengubah diriku. Dia minta Tuhan yang mengubah dirinya. Dia minta Tuhan yang mengubah hatinya supaya dia bisa dipulihkan. Harus berangkat dari situ. Kalau saudara mau berpuasa, harus berangkat dari situ. Berangkat dari minta Tuhan memperbarui hidup saudara. Bukan puasa untuk mempengaruhi Tuhan, bukan. Tapi puasa dari dalam diri. Tuhan yang menggerakkan saudara berpuasa. Tuhan yang mendorong saudara untuk melakukan yang tadi. Jadi, kalau saudara punya mesin Mercy, nanti bodinya harus Mercy. Begitu bukan? Kalau hati saudara sudah benar, keluarnya pasti benar. Nggak mungkin nggak benar. Ngerti maksud saya? Bisa nggak Pak mesinnya Mercy, bodinya bajanya? Nggak bisa. Tidak bisa. Ngerti maksudnya? Jadi penampakan luar itu terjadi karena perubahan yang ada di dalam diri kita. Bukan kita dari luar, kita mengubah ke dalam. Kita minta Tuhan yang mengubah hati kita sehingga nanti keluar dari dalamnya sesuatu yang bagus. Saya pernah cerita ini. Di kamar saya itu bau rupanya, ini bau bangkai. Pernah cerita ya? Bangkai tikus nggak mungkin bangkai tikus. Tapi apa yang kami lakukan? Saya beli pewangi ruangan, saya taruhlah di situ. Di pewangi ruangan. Wangi sih, cuma masih ada bau-baunya. Saya mencoba untuk memodifikasi kamar dengan baik sehingga ada wangi yang keluar. Tapi baunya tetap ada. Lalu jadi pusing, ini tetap bau bagaimana? Jadi saya ambil lagi pewangi, saya buang keluar pewanginya, bawa keluar. Wah, bau sekali. Sumbernya dari mana? Saya bongkar AC, di situ ada cicak mati. Dibersihkan dulu dalam itu. Bersih, cicaknya bangkai cicaknya dikeluarkan, lalu yang keluar adalah bau yang tidak bau lagi, udara yang tidak bau lagi. Dalamnya dibersihin dulu. Nggak bisa saudara kita membersihkan sesuatu yang dari luar untuk membersihkan yang di dalam. Dalamnya bersihkan dulu, maka akan keluar yang baik. Nah, masalahnya kita tidak tahu saudara. Saya tidak bisa menghakimi saudara siapa di antara saudara yang sudah berubah di dalamnya. Nggak bisa. Yang tahu saudara sendiri sama Tuhan. Ada mitologi Yunani mengatakan, Momus, sebuah dewa ejekan, dia adalah dewa ejekan dalam mitologi Yunani. Dia mengeluh bahwa Jupiter tidak membuat jendela di dada manusia, ya, sehingga dapat dilihat apa yang ada di dalamnya. Itu Momus, kamu tuh buat manusia kok tidak ada bolongnya di sini, sehingga kita bisa tahu, lihat isi hatinya yang di dalam. Karena setiap pikiran, keinginan, niat timbulnya dari dalam hati. Gimana saya bisa tahu isi hati saudara? Karena tidak ada bolongnya di sini, nggak kelihatan. Kata Momus. Jupiter tidak melakukan itu. Tapi saudara, memang kita tidak tahu isi hati orang lain.
Saudara tidak tahu isi hati saya tidak tahu isi hati saudara. Tetapi Tuhan kita tahu apa yang kita pikirkan, apa yang ada dalam diri kita. Sehingga dari mana kita tahu seseorang hatinya sudah dirubah? Nggak ada. Cuma Tuhan yang tahu. Cuma saudara dan Tuhan yang tahu apakah saudara berubah. Jadi harus puasa itu harus timbul dari dalam diri keluar. Bukan puasa untuk mengubah hidup kita, bukan. Kemudian kita lihat. Biasanya orang berpuasa itu tadi saudara sebutkan, orang berpuasa itu karena ada beban berat dan minta Tuhan membereskan persoalan. Biasanya gitu kan? Benar ya? Ini bebannya berat sekali, Tuhan tolonglah. Enggak salah itu. Itu tidak salah. Itu adalah bentuk ketergantungan kita kepada Tuhan. Esther, ini beban berat sekali. Baca surat Esther. Ini sudah ada dekrit dari raja bahwa orang-orang Yahudi akan dibasmi. Aku bisa apa? Aku nggak bisa apa-apa. Dekrit itu sudah akan disebar luaskan ke orang-orang lain. Itu nggak salah. Karena itu berada di luar kendali Esther sekalipun dia diangkat sebagai ratu. Dan kalau dia menghadap raja pun, kalau raja tidak berkenan kepada dia bisa mati. Jadi apa yang Esther lakukan? Dia berpuasa. Tuhan, kami tidak sanggup melakukan ini. Jadi nggak apa-apa saudara memohon kepada Tuhan membereskan setiap persoalan saudara karena saudara tidak mampu. Jadi itu bentuk ketergantungan kepada Tuhan. Tapi kita coba lihat ayat 3. Mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Apa gunanya kami berpuasa kalau Tuhan tidak melihat? Coba perhatikan. Apa gunanya kita merendahkan diri kalau ia tidak memperhatikan? Jadi orang-orang ini berpuasa dengan satu tujuan supaya Tuhan memperhatikan dia. Benar kan? Tadi saya bilang itu tidak salah. Itu tidak salah. Tetapi dalam begitu prosesnya, saudara harus melihat hikmat Tuhan, kehendak Tuhan, bukan kehendak dirimu sendiri. Coba perhatikan. Dia mengatakan mereka merendahkan diri, mereka menundukkan diri. Coba lihat ayat 5. Sesungguhnya inikah berpuasa yang kukehendaki, mengadakan hari merendahkan diri jika engkau menundukkan kepala dengan gelagah, membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur. Jadi mereka begini, mereka merendahkan diri di depan Tuhan, ambil abu bekas bakaran gitu, ambil pasirnya, ambil debunya, ditaruh di atas kepala. Mereka pakai baju dari karung goni. Menyiksa diri itu kayak siapa ya? Kayak nabi Baal itu. Mereka ketika minta api dari langit di Gunung Karmel itu, apa yang mereka lakukan? Baal, dengarkanlah doa kami. Nggak turun. Apa yang mereka lakukan? Ambil batu yang tajam, mereka gosok-gosok. Lihat Baal, kami merendahkan diri, kami gosok-gosok itu batu. Mereka berdarah. Dan mereka pikir dengan cara begitu, maka Tuhan akan, oh kasihan anakku, dia menderita. Sama seperti orang-orang ini. Mencoba mengubah Tuhan, menolong mereka, dan supaya Tuhan mengabulkan keinginan mereka. Kalau saudara melihat anak-anak kita mau jajan lalu merengek-rengek, nangis, kok kayaknya mau banget gitu ya. Hati kita kan tergerak, ingin menolong. Kalau saudara bukan orang tua yang kejam, kasihan anakku. Anak orang lain makan es krim, masa anakku tidak makan es krim? Tapi bukan, kalau saudara ketemu dengan ini, nggak seperti itu konsepnya. Konsepnya adalah ketika saudara berpuasa dan saudara punya kebutuhan, saudara ngomong sama Tuhan, bukan Tuhan yang hendak kita ubah, tapi kitalah yang harus berubah.
keinginan kita harus menyesuaikan diri dengan keinginan Tuhan. Tuhan akan jawab setiap doamu kalau itu sesuai dengan apa yang dia mau. Kalau dia tidak mau, saudara pasti tidak bisa terjadi. Mengerti maksudnya? Berdoa, berpuasa, Tuhan tolonglah. Kita ngambil contoh Daud lagi lah. Dia kan punya anak hasil hubungannya sama Batsheba. Dia berdoa. Tidak makan. Raja makanlah. Berdoa dia. Dia diam aja. Dan dia berdoa. Dengan harapan anak itu masih hidup. Tapi apa yang terjadi? Anak itu tidak hidup. Lalu apa jadi? Daudlah yang harus berubah. Doa itu bukan mengubah keputusan Tuhan. Doa itu mengubah kita. Doa itu harus mengubah kita. Berpuasa bukan untuk mengubah Tuhan. Berpuasa haruslah kita yang diubah oleh Tuhan. Mindset kita yang harus diubah oleh Tuhan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang datang kepada Tuhan. Dan mereka minta petunjuk dari Tuhan. Bukan mindset dia, bukan pikiran dia, bukan hikmat dia. Paulus ketika dia ingin masuk ke Asia Kecil. Dan dia berdoa kepada Tuhan. Dan ketika Tuhan menjawab, Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke Asia Kecil. Mereka harus pergi ke Makedonia. Jadi ketika berhubungan dengan Tuhan, berpuasa sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, mereka lah yang diubah. Bukan Tuhannya. Bukan Tuhannya. Saya kasih pengalaman saya. Waktu saya diminta Tuhan untuk menjadi pendeta. Itu beratnya minta ampun. Beratnya minta ampun. Uang lagi banyak-banyaknya. Jadi saya negosiasi sama Tuhan. Karena saya mengasihi dia. Dan saya bilang sama Tuhan, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Dan saya berpuasa. Berpuasa, aku ingin melayani Engkau. Caranya begini, begini, begini. 3 hari, 4 hari saya puasa, saya diam, saya berdoa seperti itu. Tuhan, saya ingin melayani Engkau dengan cara begini, begini, begini. Saya nggak kuat, saudara. Saya tidak kuat, saya harus mengalah. Jadi waktu saya diminta Tuhan, Tuhan jelas sekali minta saya untuk melayani dia sepenuh waktu. Saya berdoa, berpuasa, dan minta Tuhan, kalau boleh Tuhan, saya tetap menjadi seorang bekerja, bisnis, tapi saya akan melayani Tuhan. Tuhan minta saya pergi kemana, nggak apa-apa, saya tidak usah dibayar. Pikir saya seperti itu. Tetapi keinginan Tuhan jauh lebih kuat daripada apa yang saya harapkan. No. Saya nggak kuat. Tuhan bilang, kamu harus jadi pendeta. Pusing saya. Tetapi siapa yang kuat menghadapi Tuhan? Nggak kuat. Jadi ikut saja apa kata Tuhan. Waktu saudara berpuasa, bukan keinginanmu yang saudara tonjolkan. Apa maksud Tuhan? Ubahlah hidupku. Jadi ketika saudara berpuasa, itu kita lah yang diubah. Bukan Tuhan yang diubah. Mungkin ketika permintaan saudara tidak disetujui oleh Tuhan, ada maksud Tuhan di situ yang jauh lebih baik. Jadi berpuasa bukan usaha untuk mengubah Tuhan. Puasa adalah cara supaya kita diubah sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, tujuannya kemana? Tujuannya kemana? Kalau saudara baca dalam ayat 8. Coba lihat ayat 8. Ini enak sekali bacanya, 8. Pada waktu itulah terangmu akan mereka seperti fajar, lukamu akan pulih dengan segera, kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Waduh! Catat saudara ini, kalau saudara-saudara ini bagus benar ini, menjadi ayat emas saya ini. Coba lihat. Terangmu akan mereka seperti fajar. Lukamu akan pulih dengan segera. Beres saudara. Kebenaran ada di depanmu, kemuliaan Tuhan di belakangmu. Hebat nggak? Wah, difoto. Catat itu. Penting itu.
Pada waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan. Dan Tuhan menjawab. Hebat kan? Hebat nggak? Pada waktu itu kau berdoa, Tuhan jawab. Siapa yang nggak mau kayak gini? Hidup seperti itu. Dan Tuhan menjawab, dan engkau akan berteriak minta tolong, dan dia akan mengatakan, ini aku. Hebat itu. Ini harus kita kejar. Kita minta apa dikasih oleh Tuhan. Tuhan, iya, ada apa? Apa yang bisa saya bantu? Kayak gitu. Kita mau kebenaran Tuhan berada di depan, kemuliaan Tuhan di belakang. Wow, senang sekali. Apakah ini tujuan puasa? Ya apa enggak? Ya. Kita mau supaya nanti hidup kita baik-baik saja. Itu seperti itulah kayaknya tujuan puasa kita. Tuhan akan menuntun kau senantiasa, ayat 11. Dan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Hebat banget. Dan akan memperbaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik. Dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan. Kalau bisnis saudara runtuh, rumah tangga saudara runtuh, engkau akan bangun kembali. Diperbaiki. Itu hebat banget. Ini ayat bagus, saudara. Simpen. Tapi bukan itu yang Tuhan mau. Kok bisa ya pendeta? Ini berat bener nih pendeta ini. Coba lihat, ada kata apabila. Apabila di situ. Tuhan akan menuntun engkau. Mana kata apabilanya itu? Ayat yang ke-10. Yang ke-10. Kita coba baca ayat 10. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap dan kegelapanmu akan menjadi rembang di tengah hari. Ada kata apabila di situ? Ya kan? Proses itu yang harus terjadi. Kamu kasih makan orang seperti kamu makan. Kamu mau makan apa, kasih dia. Jangan buat dirimu sendiri. Berarti ada perubahan sikap dari orang yang berpuasa itu. Mengerti di situ? Yang ini yang Tuhan mau. Proses dari puasa itu adalah pembaharuan rohani dari setiap orang yang berpuasa. Maka ayat-ayat yang saudara sebut sebagai berkat tadi, itu bonus dari Tuhan. Tuhan bukan tujuannya supaya saudara hidupnya ini lebih baik, saudara diberkati. Bukan. Tuhan ingin relasi saudara dengan dia lebih baik. Yang lain akan diberikan kepadamu. Kata Tuhan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambahkan. Itu dicari orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi artinya, waktu saudara berpuasa, saudara ada pembaharuan rohani di dalam diri saudara. Itu harus terjadi terlebih dahulu. Buang semua dosa, lakukan apa yang Tuhan mau. Dan itu kan pembaharuan internal kita. Maka yang lain akan diberikan Tuhan kepada kita. Ayat 10, apabila engkau menyerahkan, maka ayat 11 Tuhan akan menuntun engkau. Apabila kamu begini, maka Tuhan akan memberikan kepada kita. Ini sama seperti waktu Salomo memberkati bait suci. Memberkati bait suci, dan Tuhan berkatakan begini. Dalam 2 Tawarik pasal 7 ayat 13. Apabila aku tidak menurunkan hujan, atau mengirimkan belalang untuk menghabiskan hasil bumi, atau mendatangkan wabah penyakit ke atas umatku, lalu umatku yang memakai namaku itu merendahkan diri, berdoa, serta datang kepadaku dan meninggalkan perbuatan mereka yang jahat, maka dari surga aku akan mendengar doa mereka, aku akan mengampuni dosa-dosa mereka, dan menjadikan negeri mereka makmur kembali.
Kalau kamu merendahkan diri dan mencari Tuhan, meninggalkan perbuatanmu yang jahat, aku akan mendengar doamu. Tadi berkat-berkat tadi itu akan mengalir kepada saudara. Tapi Tuhan mau ada sebuah pembaharuan rohani terjadi dalam hidup kita. Mulai dari mana? Saya rasa kita semua mau supaya gereja kita menjadi berkat bagi banyak orang. Kita semua mau agar Tuhan mengisi tempat-tempat kosong ini. Saya berdoa saudara secara pribadi supaya akhir tahun ini kita naik paling tidak 50% kehadiran. Mulai dari mana? Apakah kita secara corporate sepakat? Agak sukar itu. Tapi coba saudara, kalau saudara bawa HP, saudara menyalakan kamera, dan saudara selfie, saudara lihat situ muka siapa, mulai dari orang itu. Mengerti maksud saya? Mulai dari siapa? Diri saudara sendiri. Mulai dari diri saudara sendiri mengalami kebangunan rohani. Satu orang mengalami kebangunan rohani, Tuhan senang sekali. 2 orang mengalami kebangunan, Tuhan senang sekali. 100% orang mengalami kebangunan rohani, gereja kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Tapi satu hal, saya ingin mengajak saudara, siapa yang tahu bahwa kita sudah diubah oleh Tuhan? Bukan mengubah diri kita. Kita minta Tuhan yang mengubah kita. Satu-satunya cara adalah kita terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yesus mengatakan kepada perempuan di Sikar itu, perempuan Samaria itu, kalau engkau minum airku, dia akan mengalir terus menerus seumur hidupnya. Kalau kau terima Yesus Kristus sebagai Tuhan, itu akan membuat engkau diberkati. Itu mulai dari dalam. Biarkan Tuhan yang mengubah hidupmu, bukan engkau mengubah hidupmu sendiri. Kita tangannya bagi saudara. Pertama, kalau saudara belum terima Yesus, saya ingin saudara maju ke depan. Saya ingin terima Yesus Kristus, dia mengubah hidup saya. Maka saudara akan diubah hidup. Penampakan di luar saudara pasti akan berubah. Itu yang pertama. Yang kedua, mari kita sepakat bersama-sama. Kebangunan rohani mulai dari diri kita. Meninggalkan sesuatu yang jahat, dan Tuhan akan mengubah hidup kita. Mari kita berdoa, saudara.